Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Salawatullahil badrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina Muhammadin tahal amin وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وثبتني على الإيمان. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أما بعد. Hadirin hadirat, para musyahidin, musyahidat NO online yang mudah-mudahan semuanya senantiasa mendapatkan limpahan taufik, rahmah serta hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur marilah sama-sama kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, satu-satunya Tuhan yang wajib dan berhak disembah. Tuhan pencipta segala sesuatu, Tuhan yang menghendaki terjadinya segala sesuatu, Tuhan yang menakdirkan segala sesuatu, Tuhan yang menakdirkan pertemuan kita pada malam hari ini meskipun secara daring, secara online. Mudah-mudahan niat baik kita semuanya mengikuti kegiatan ini disertai dengan niat yang ikhlas, semata-mata mengharap ridha dari Allah Subhanahu wa taala dan teriring pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan, terlimpahkan kepada junjungan kita, junjungan alam semesta, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah mengajarkan dan memberitahukan kepada kita satu-satunya agama yang hak, satu-satunya agama yang benar, agama yang tidak hanya dibawa oleh beliau tetapi juga dibawa oleh seluruh nabi, seluruh rasul, mulai dari nabi dan rasul yang pertama, Nabi Agung, Nabi Adam alaihissalam, sampai nabi dan rasul yang terakhir, Nabi Agung, Nabi besar, Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya ditetapkan iman dan Islam kita sampai akhir hayat. Kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita kelak dalam keadaan membawa iman yang sempurna dan mati kita dicatat sebagai akhir yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa NO online dimanapun Anda berada, insya Allah mulai malam ini adalah majelis yang pertama dari kajian kitab Aqidatul Awam. Beberapa majelis ke depan insya Allah kita akan membahas tentang pembahasan-pembahasan yang dibahas di dalam kitab Aqidatul Awam. Kitab yang kecil sekali, hanya berisi 57 nazam. Kitab ini ditujukan bagi mereka yang mula-mula, ya, pelajar pemula, santri pemula yang ingin memahami ilmu tauhid, yang ingin memahami ilmu aqidah menurut apa yang telah diajarkan oleh para ulama ahli sunnati wal jamaah. Pada pertemuan kita pada malam hari ini, kita insya Allah akan memulai dengan penjelasan tentang keutamaan dan urgensi ilmu tauhid. Ilmu tauhid ini disebut juga ilmu aqidah, disebut juga ilmu kalam, disebut juga ilmu usul. Kenapa disebut ilmu tauhid?
Karena kajian yang paling utama di dalam ilmu ini adalah tentang keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa disebut ilmu aqidah? Ilmu aqidah karena ilmu ini membahas tentang keimanan, tentang keyakinan, apa yang wajib diyakini oleh seorang muslim. Kenapa ilmu ini disebut ilmu usul? Karena ilmu ini menjelaskan tentang pondasi Islam, pondasi agama yang berkaitan dengan keimanan kepada Allah, keimanan kepada Rasul, dan seterusnya. Kenapa disebut ilmu kalam? Ada dua pendapat di kalangan para ulama kenapa ilmu ini disebut ilmu kalam. Kenapa ilmu ini disebut ilmu kalam? Pendapat yang pertama mengatakan bahwa ilmu ini disebut ilmu kalam karena saking banyaknya pertentangan di antara kelompok-kelompok yang semuanya mengaku Islam, di antara golongan-golongan yang semuanya menisbatkan diri mereka kepada Islam, saking banyaknya pembicaraan, saking banyaknya pertentangan antar kelompok, kemudian ilmu yang membahas tentang apa yang mereka pertentangkan itu kemudian disebut sebagai ilmu al-kalam. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa ilmu ini disebut ilmu al-kalam karena lianna ashharul khilafat fihi mas'alatu kalamillah. Karena ashhar al-khilafat, hal yang paling populer, hal yang paling masyhur yang dipertentangkan dalam hal ini adalah masalah kalamullah, sifat kalam Allah, apakah ia qadim ataukah ia hadits. Oleh karena hal yang paling banyak dibahas di dalam ilmu kalam atau ilmu aqidah atau ilmu tauhid ini adalah tentang masalah kalamillah, tentang pembahasan terkait dengan kalamullah, sifat kalam Allah, maka kemudian ilmu ini disebut sebagai ilmu al-kalam. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ilmu tauhid atau ilmu aqidah atau ilmu usul atau usuluddin atau ilmu kalam adalah ilmu yang paling mulia, ilmu yang paling utama, ilmu yang semestinya pertama kali diajarkan dan dipelajari. Para ulama mengatakan bahwa syaraful ilmi bi syarafil ma'lum. Kemuliaan sebuah ilmu itu tergantung dari kemuliaan apa yang dibahas di dalam ilmu tersebut. Di dalam ilmu tauhid, sebagaimana kita tahu bahwa yang paling banyak dibahas adalah iman kepada Allah dan iman kepada Rasulnya. Siapa yang lebih mulia daripada Allah Subhanahu wa ta'ala? Pembahasan apa yang lebih mulia dibandingkan dengan pembahasan tentang Allah Subhanahu wa ta'ala? Makhluk mana yang lebih mulia daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kajian tentang makhluk yang paling utama yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga adalah kajian yang paling mulia. Oleh karena itu, karena ilmu at-tauhid atau ilmu aqidah ini membahas tentang Allah dan Rasulnya, membahas tentang kajian yang paling mulia, pembahasan-pembahasan yang paling mulia, maka ilmu ini disebut oleh para ulama sebagai afdalul ulum, ajallul ulum, aujabul ulum, a'lal ulum. Ilmu yang paling wajib untuk dipelajari, ilmu yang paling agung, ilmu yang paling utama, ilmu yang paling mulia. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Muhammad ayat 19 berfirman, "Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat." Fa'lam, maka tetaplah engkau wahai Muhammad dalam pengetahuanmu. Begitu yang disampaikan oleh para ulama tafsir. Fa'lam ay dum ala ilmika, uthbut ala ilmika. Tetaplah dalam ilmumu wahai Muhammad, annahu la ilaha illallah, bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa para ulama menafsirkan ay dum ala ilmika, tetaplah engkau dalam ilmumu? Karena Rasulullah sudah tahu bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, bahwa tiada Tuhan yang wajib disembah
tiada Tuhan yang wajib disembah kecuali hanya Allah, tiada Tuhan yang disembah dengan benar kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau sudah tahu. Oleh karena itu para ulama menafsirkan ayat ini fa'alam ay dum ala ilmika, begitu yang dikatakan di dalam kitab tafsir Al-Jalalain. Fa'alam annahu la ilaha illallah. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa ta'ala melanjutkan firman-Nya, wastaghfir lidzambika wal mu'minina wal mu'minat, dan beristighfarlah atas dosamu dan dosa orang-orang mukmin, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, Rasulullah adalah orang yang maksum, beliau tidak punya dosa. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan beliau untuk beristighfar ini supaya dicontoh oleh umatnya. Dan begitulah yang dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah kemudian paling tidak, inni la astaghfirullah fi kulli yaumin mi'ata marrah wa fi riwayatin sab'ina marrah. Sungguh aku, kata Rasulullah, meminta ampun, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam satu hari 100 kali, dan dalam satu riwayat yang lain 70 kali. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada beliau untuk beristighfar bukan karena beliau adalah orang yang banyak dosa, bukan karena beliau adalah orang yang tergolong pelaku maksiat, tidak, tetapi supaya ditiru dan dicontoh serta diteladani oleh umat beliau. Nah, ayat ini, ayat 19 dalam surat Muhammad ini mengisyaratkan kepada kita bahwa ilmu tauhid ini harus lebih diprioritaskan dibandingkan dengan ilmu furu'. Dawuh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ayat ini, fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ini mengisyaratkan kepada ilmu tauhid. Sedangkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam lanjutan ayat tadi, wastaghfir lidzambika walil mu'minina wal mu'minat, ini penggalan ayat ini adalah mengisyaratkan sesuatu yang berkaitan dengan ilmu al-furu'. Allah Subhanahu wa ta'ala mendahulukan firman-Nya fa'lam annahu la ilaha illallah dibandingkan dengan firman-Nya wastaghfir lidzambika walil mu'minina wal mu'minat. Ini menunjukkan keutamaan ilmu yang berkaitan dengan keimanan, yaitu ilmu tauhid atau ilmu aqidah. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, ketika ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau ditanya oleh para sahabat, ayyul amali afdal, perbuatan apa yang paling utama, paling mulia ya Rasulullah? Rasulullah kemudian mengatakan, imanun billahi wa rasulih, perbuatan yang paling utama secara mutlak adalah iman kepada Allah dan iman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi perbuatan itu, hadirin sekalian, ada perbuatan-perbuatan yang sifatnya batin, ya, perbuatan-perbuatan hati, a'mal al-qalb, dan ada yang disebut al-a'mal al-zahirah, a'malul jawarih. Ada perbuatan yang dilakukan oleh hati yang disebut dengan a'malul qalb, dan ada perbuatan-perbuatan yang tampak, ada perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh anggota-anggota badan. Nah, dari seluruh perbuatan, baik perbuatan hati maupun perbuatan yang dilakukan oleh anggota-anggota badan kita yang tampak, di antara itu semuanya afdhalul a'mali 'alal itlaq huwa imanun billahi wa rasulih. Perbuatan yang paling utama secara mutlak adalah beriman kepada Allah dan Rasulnya. Karena dengan iman amal kebaikan diterima. Tanpa iman, sebanyak apapun seseorang melakukan amal-amal soleh, bentuk-bentuk amal-amal kebaikan, maka semuanya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kalau tanpa didasari oleh iman. Nah, iman ini juga adalah pondasi dari bangunan takwa. Tanpa iman yang benar kepada Allah dan Rasulnya, seseorang tidak akan bisa meraih derajat takwa. Tanpa pondasi iman, maka bangunan yang bernama takwa tidak akan bisa tegak, tidak akan bisa berdiri. Hadirin
Jika di dalam sebuah riwayat hadis, di dalam riwayat-riwayat tertentu disebutkan bahwa perbuatan yang paling utama adalah berbakti kepada kedua orang tua, perbuatan yang paling utama adalah jihad fi sabilillah, perbuatan yang paling utama adalah sholat pada waktunya atau sholat di awal waktu, para ulama mengatakan bahwa perbuatan yang paling utama secara mutlak adalah iman kepada Allah dan iman kepada Rasul. Sedangkan perbuatan-perbuatan lain, perbuatan-perbuatan baik lain dan yang disebutkan di dalam beberapa riwayat hadis, maka perbuatan-perbuatan baik tersebut adalah di antara perbuatan-perbuatan yang paling utama. Di antara atau termasuk perbuatan-perbuatan yang paling utama adalah perbuatan-perbuatan tersebut. Sedangkan perbuatan utama, perbuatan yang paling utama, amal soleh yang paling mulia, yang paling utama, yang dengannya bentuk-bentuk amal soleh akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah iman kepada Allah dan iman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadis ini juga mengisyaratkan kepada kita bahwa ilmu tauhid adalah ilmu yang paling mulia, ilmu yang paling utama. Karena seseorang tidak akan bisa beriman kepada Allah, tidak akan bisa beriman dengan benar kepada Rasulnya kecuali dengan mempelajari ilmu tauhid. Kemudian di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, atau tepatnya pada satu bab di kitab Sahih Al-Bukhari, Imam Al-Bukhari mengatakan bab qauli ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, ana a'lamukum billah. Rasulullah mengatakan mengenai diri beliau sebagai orang yang paling mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Ana a'lamukum billah. Beliau adalah orang yang paling mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu mengenal di sini bukan berarti mengetahui hakikat Allah, karena la ya'rifullaha 'alal haqiqati illallah. Tidak ada yang mengetahui hakikat Allah, tidak ada yang mengetahui hakikat Allah kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengenal Allah, mengetahui Allah itu bukan mengetahui hakikat Allah, karena Allah tidak diketahui hakikatnya. Allah nggak bisa dibayangkan, Allah tidak bisa dikhayalkan. Allah ada tanpa tempat, Allah tidak berada di langit, Allah tidak di atas, di bawah, di kanan, di kiri, di depan ataupun di belakang. Allah tidak duduk di atas arsy, Allah tidak butuh kepada makhluknya, Allah tidak butuh kepada alam. Adanya Allah tidak seperti segala yang ada. Jadi mengenal Allah itu bukan dengan mengetahui hakikat Allah, karena memang tidak ada yang mengetahui hakikat Allah kecuali hanya Allah. Mengenal Allah di sini maksudnya adalah dengan mengetahui sifat-sifat yang wajib bagi Allah, sifat-sifat yang mustahil atas Allah, dan sifat jaiz bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hadis ini tadi juga mengisyaratkan mengenai kemuliaan ilmu tauhid. Betapa bahwa ilmu tauhid itu adalah ilmu yang pertama kali harus dipelajari. Ya, Rasulullah menegaskan bahwa diri beliau adalah ana a'lamukum billah. Saya adalah orang yang paling mengetahui mengenai Allah. Artinya beliau ingin mengisyaratkan kepada kita, ya, bahwa beliau adalah orang yang paling memahami tentang keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hal-hal yang terkait dengan keimanan kepada Allah ini kajiannya atau pembahasannya adalah di dalam ilmu tauhid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan juga oleh Imam Al-Bukhari, ketika beliau mengutus Sayyiduna Mu'adz ibnu Jabal untuk berdakwah ke Yaman, maka kemudian pesan Rasulullah kepada beliau adalah, ya Mu'adz, innaka sataqdumu ala qaumin min ahli alkitab, falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi tauhiduhu ta'ala, fa idza 'arafu dzalika fa akhbirhum bi anna Allah farada 'alaihim khamsa shalawatin fil yaumi wal lailah. Wahai Mu'adz, sesungguhnya engkau akan mendatangi sekelompok kaum, di mana sekelompok kaum ini mereka adalah bagian dari ahlul kitab. Maka pesanku kata Rasulullah kepada Mu'adz ibnu Jabal, pesanku kepadamu, hendaklah
hal pertama yang engkau dakwahkan kepada mereka adalah tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika mereka sudah mengetahui hal itu, fa akhbirhum bi anna Allah farada 'alaihim khamsa shalawatin dan seterusnya. Maka ajarkanlah kepada mereka bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memfardukan, mewajibkan 5 salat di dalam sehari semalam, dan ila akhiril hadis. Jadi hadis ini juga tidak hanya mengisyaratkan, tetapi juga merupakan ajaran dari Rasulullah, ya, perintah yang sangat eksplisit dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa hal yang pertama kita dakwahkan kepada masyarakat adalah tauhiduhu ta'ala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan seseorang tidak akan bisa mentauhidkan Allah dengan benar sebagaimana mestinya, sebagaimana diajarkan oleh para ulama, kecuali apabila dia telah mengkaji dasar-dasar ilmu tauhid. Para sahabat juga melakukan hal yang dinasihatkan, diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sebuah riwayat, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, bahwa sahabat Jundub radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, kunna wa nahnu fityanun hazawirah ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ta'allamna al-imana wa lam nata'allamil qur'ana, thumma ta'allamna al-qur'ana fazdadna bihi imana. Hadis ini disahihkan oleh Al-Hafidh Al-Busiri. Beliau mengatakan, kunna wa nahnu fityanun hazawirah. Kami para sahabat, tidak hanya beliau, kami para sahabat. Beliau menceritakan mengenai keadaan para sahabat, apa yang mereka pelajari pertama kali saat itu. Beliau mengatakan, kami para sahabat ketika kami menginjak usia menjelang balik, usia 12 tahun, ya, usia 13 tahun, 14 tahun, ya, usia-usia yang qarabal bulugh, usia-usia murahaqah, ya, usia yang sudah mendekati usia balik. Apa kata beliau? Ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ta'allamna al-imana wa lam nata'allamil Qur'an. Yang kami pelajari pertama kali adalah keimanan. Wa lam nata'allamil Qur'an, dan kami belum belajar Al-Qur'an. Jadi sebelum mereka belajar Al-Qur'an, sebelum para sahabat mempelajari Al-Qur'an, yang mereka pelajari terlebih dahulu adalah iman. Walam nata'allamil Qur'an, thumma ta'allamna al-Qur'ana fazdadna bihi imana. Kemudian setelah kami mempelajari keimanan, kemudian setelah itu kami belajar tentang Al-Qur'an. Dengan belajar Al-Qur'an, fazdadna bihi imana, maka keimanan kami semakin kokoh, keimanan kami semakin kuat. Nah, para sahabat memberikan teladan kepada kita bahwa yang mereka pelajari pertama kali adalah ilmu tentang keimanan. Nah, ilmu tentang keimanan kalau zaman sekarang dikenal dengan istilah ilmu tauhid, ilmu aqidah, ilmu usul, ilmu kalam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak hanya para sahabat, ulama-ulama pada generasi-generasi setelahnya, generasi tabi'in, generasi taba'ul atba', ya, taba'ut tabi'in, atba'ut tabi'in, dan seterusnya, sampai pada masa kita sekarang, yang mereka pelajari pertama kali dan yang mereka ajarkan pertama kali kepada anak-anak didik mereka adalah ilmu tauhid. Al-Imam Abu Hanifah yang lahir pada tahun 80 Hijriah, wafat pada tahun 150 Hijriah. Beliau wafat di tahun di mana Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu lahir. Makanya para ulama kemudian mengatakan mata atau tuwfiya qamarun wa wulida qamar. Ya, seorang tokoh besar telah wafat tetapi diganti dengan lahirnya seorang tokoh besar yang lain. Dan pada waktu itu adalah tahun 150 Hijriah. Berarti Imam Abu Hanifah adalah salah seorang ulama salaf, ya. Kalau dikatakan salaf itu artinya adalah para ulama yang hidup pada
3 abad pertama Hijriah. Abad pertama, abad kedua, dan abad ke-3 Hijriah. Nah, Imam Abu Hanifah adalah salah seorang ulama salaf. Apa yang beliau katakan mengenai ilmu tauhid di dalam salah satu karya beliau yang berjudul Al-Fiqh Al-Absat. Al-Fiqh Al-Absat, Al-Fiqhul Absat. Beliau mengatakan, "I'lam, ketahuilah, annal fiqha fid din afdalu minal fiqhi fil ahkam." Ketahuilah bahwasanya ilmu tauhid, al-fiqh fid din, ya, memahami dasar agama, memahami akidah, itu adalah afdalu, kata beliau, lebih utama minal fiqhi fil ahkam, dibandingkan dengan memahami hukum, dibandingkan dengan memahami ilmu fiqh. Kemudian beliau, Al-Imam Abu Hanifah, ya, pada saat itu belum terkenal istilah ilmu tauhid. Kalau dalam istilah Al-Imam Abu Hanifah, ilmu tauhid itu disebut beliau sebagai al-fiqhul akbar. Jadi pemahaman yang besar, artinya adalah pemahaman terhadap agama, terhadap pondasi agama, terhadap ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala, pemahaman terhadap Rasul dan sifat-sifatnya. Pemahaman inilah yang akbar, pemahaman inilah yang semestinya diprioritaskan, ya, diajarkan pertama kali, dipelajari pertama kali oleh seorang santri, oleh seorang peserta didik. Bahkan hadirin sekalian, Al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu mengarang 5 karya, 5 risalah khusus menjelaskan tentang ilmu tauhid, dasar-dasar ilmu tauhid. Yang pertama karya beliau adalah Al-Fiqhul Akbar. Yang kedua adalah Al-Fiqhul Absat. Yang ketiga adalah kitab Ar-Risalah. Yang keempat adalah kitab Al-Alim Al-Muta'allim, dan yang kelima adalah kitab Al-Wasiyah. 5 kitab ini yang dikarang oleh Imam Abu Hanifah ini menunjukkan betapa beliau sangat perhatian, ya, menaruh perhatian yang luar biasa kepada penyebaran ilmu tauhid. Bahkan beliau bolak-balik, ya, menempuh perjalanan jauh dari satu kota ke kota yang lain hanya dalam rangka membantah dan mengkanter ajaran-ajaran yang bertentangan dengan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, membantah golongan-golongan yang menyebarkan saat itu pemahaman-pemahaman yang bertentangan dengan apa yang dipahami, diyakini, dan diajarkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Imam kita Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah radhiyallahu anhu juga melakukan hal yang sama. Dalam salah satu ceramah beliau, dalam salah satu majelis beliau mengatakan, "Ahkamna hadza qabla dzaka." Aku telah mumpuni di dalam ilmu tauhid sebelum aku belajar ilmu fiqih. Jadi beliau memang terkenal sebagai mujtahid, ya, sebagai mujtahid, orang yang mampu menggali hukum-hukum dari Al-Quran dan hadis, ya, langsung menggali hukum-hukum dari Al-Quran dan hadis, mujtahid dalam masalah hukum, tetapi beliau juga menaruh perhatian yang besar terhadap ilmu tauhid, sampai-sampai beliau mengatakan, "Ahkamna hadza qabla dzaka." Aku telah mumpuni, aku telah menguasai betul ilmu tauhid sebelum aku mempelajari ilmu fiqh. Kemudian imam kita, Imamul Huda, Imamu Ahli Sunnati wal Jamaah, yang bernama Al-Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari, beliau juga mengatakan, "Awwalu ma yajibu 'alal 'abdi al-'ilmu billahi wa rasulihi wa dinihi." Hal pertama yang wajib, ya, diketahui oleh seorang hamba adalah ilmu tentang Allah, ilmu tentang Rasul, dan ilmu tentang agama. Hadirin rahimakumullah, Al-Imam Al-Ghazali bahkan juga mengatakan, "La tasihhul ibadatu illa ba'da ma'rifatil ma'bud." Tidak sah ibadah seseorang kecuali setelah ia mengenal Tuhannya yang wajib dia sembah. Jadi kalau orang itu tidak mengenal Allah, atau bahkan dia meyakini bahwa Allah tidak ada misalkan, atau dia meyakini bahwa Allah tidak maha kuasa, atau dia meyakini bahwa Allah adalah sebuah cahaya yang besar yang sama dengan cahaya makhluk, atau dia meyakini bahwa Allah adalah sebuah benda besar yang duduk di atas arsy, kakinya ia letakkan di sebuah
benda besar juga di bawah arsy yang bernama Al-Kursi, maka orang yang meyakini keyakinan-keyakinan seperti ini tidak sah ibadahnya. Kenapa? Karena itu artinya dia bukan bagian dari umat Islam, dia belum mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin berpesan kepada kita semuanya bahwa ilmu tauhid itu harus diajarkan mulai dini, harus diajarkan mulai kecil, ya. Beliau mengatakan wa'lam annama dzakarnahu fayanbaghi an yuqaddama ila as-sabiyyi fi awwal nushu'ihi. Beliau mengatakan bahwa ketahuilah apa yang kami sebutkan tentang penjelasan-penjelasan yang berkaitan dengan ilmu tauhid itu seyogyanya diajarkan kepada anak kecil fi awwali nushu'ihi, di dalam masa-masa awal pertumbuhannya. Fayahfadhuhu, maka kemudian diharapkan anak itu menghafal ilmu itu hifdhan, ya. Thumma la yazalu yankashifu lahu ma'nah fi kibarihi syai'an fa syai'an. Setelah dia tumbuh dewasa, ya, maka dia akan memahami apa yang dia hafal pada waktu kecil setahap demi setahap. Jadi cara mengajarkan ilmu tauhid kepada anak-anak kecil itu memang harus doktrin, ya. Disuruh hafal, disuruh menghafalkan, dikasih kalimat-kalimat sederhana di dalam ilmu tauhid. Ya, misalkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Laisa kamitslihi syai'." Dia Allah tidak serupa dengan segala sesuatu. Tulis Arabnya, kemudian tulis maknanya dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa apapun, lalu anak-anak itu disuruh untuk menghafal baik Arab maupun Indonesianya. Ya, anak kecil usia 4 tahun, 5 tahun mengajarkan ilmu tauhid kepada anak kecil, jangan banyak-banyak menjelaskan, ya, doktrin saja. Jadi kita install di dalam pemikiran mereka akidah yang benar. Setelah mereka tumbuh dewasa, maka mereka akan setahap demi setahap, sedikit demi sedikit, mereka akan semakin memahami apa yang mereka hafalkan sewaktu mereka kecil. Jadi kalau anak kecil itu sudah terinstal, sudah terdoktrin akidah ahli sunnah wal jamaah sejak dini, maka insya Allah setelah mereka besar, mereka akan punya benteng yang sangat kuat untuk menjaga dirinya dari pengaruh, dari kontaminasi, dari racun, ya, yang disebarkan oleh ahlul bid'ah, oleh orang-orang yang membawa bid'ah dalam masalah keyakinan. Shahibuz Zubad, beliau mengatakan di dalam kitab Az-Zubad dikatakan awwalu wajibin 'alal insani ma'rifatul ilahi bistiqani. Kewajiban yang pertama, ya, atas diri seorang manusia adalah ma'rifatul ilahi bistiqani, mengenal Allah, mengetahui Allah bistiqani, dengan secara pasti, dengan meyakini hal itu. Kemudian Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari di dalam kitab Al-Alim, Adabul Alim wal Muta'allim, ya, di dalam bab keempat, fi adabil muta'allimi fi durusihi, bab 4, etika seorang santri ketika mereka belajar. Al-awwal, beliau menyebutkan al-awwalu an yabda'a bi fardhi 'ainihi. Ya, dia haruslah memulai pelajarannya dengan mengkaji ilmu agama yang fardu ain. Sebagaimana kita tahu bahwa ilmu agama itu ada secara global, secara umum. Ilmu agama itu dibagi menjadi dua, ada ilmu agama yang fardu ain dan ada ilmu agama yang fardu kifayah. Nah, ilmu agama yang fardu ain adalah bagian dari ilmu agama yang wajib dipelajari oleh setiap orang yang sudah mukallaf. Setiap orang yang sudah balik dan berakal, maka dia wajib mempelajari bagian ilmu agama yang pertama ini, yaitu ilmu agama yang fardu ain, atau disebut oleh sebagian ulama dengan istilah ilmu hal, atau disebut ilmu ad-din ad-daruri, ilmu agama yang dasar. Sedangkan ilmu agama yang fardu kifayah adalah ilmu agama yang ketika sudah dipelajari oleh sebagian umat Islam, maka sebagian yang lain gugur kewajiban mempelajarinya. Ilmu agama yang fardu ain itu seperti dasar-dasar ilmu akidah, dasar-dasar mengenai hukum toharah, hukum-hukum dasar terkait dengan sholat, hukum-hukum dasar terkait dengan zakat bagi yang mampu, hukum-hukum dasar terkait dengan puasa Ramadan,
hukum-hukum dasar terkait dengan haji bagi yang mampu, hukum-hukum dasar terkait dengan nikah bagi orang yang akan melakukan pernikahan, hukum-hukum dasar yang berkaitan dengan cara mensucikan najis, ya, cara berwudu yang benar, hukum-hukum dasar terkait dengan itu. Kemudian juga muamalat bagi yang ingin melakukan jual beli, misalkan ingin melakukan akad qard, akad rohan, akad mudharabah dan lain sebagainya. Ini termasuk yang juga wajib dipelajari bagi orang yang menekuni dunia itu. Kemudian juga kewajiban hati, maksiat hati, kemudian maksiat anggota-anggota badan, maksiat tangan, maksiat lisan, maksiat mata, maksiat hidung, maksiat farji, maksiat kaki, maksiat badan secara keseluruhan. Ini semuanya adalah masuk ke dalam bagian ilmu agama yang hukum mempelajari itu semuanya adalah fardu ain. Sedangkan ilmu agama yang fardu kifayah itu contohnya adalah seperti ilmu faraid, ya, ilmu tentang bagaimana cara membagi warisan jika ada seorang muslim yang meninggal dunia. Nah, ini adalah dihukumi oleh para ulama dengan hukum fardu kifayah. Tidak setiap orang wajib mempelajarinya. Tidak setiap orang yang sudah balik dan berakal kemudian wajib mempelajari ilmu faraid. Kalau tidak maka dia berdosa, tidak. Tetapi kalau ilmu ini sudah dipelajari oleh sebagian umat Islam, maka sebagian yang lain gugur kewajiban mereka. Beda dengan bagian ilmu agama yang pertama. Dasar-dasar akidah misalkan yang disebutkan di dalam kitab Aqidatul Awam ini, maka ini adalah masuk ke dalam bagian ilmu agama yang fardu ain. Begitu seorang muslim balik dan berakal, maka dia wajib mempelajari ilmu agama yang fardu ain ini. Kalau dia tidak meluangkan waktu untuk mempelajari bagian ilmu agama yang hukum mempelajarinya adalah fardu ain, maka dia berdosa. Hadirin rahimakumullah. Kemudian Hadratus Syekh mengatakan fayuhassilu awwalan arba'ata ulum. Kemudian hendaklah seorang santri pemula, seorang muta'allim mempelajari 4 ilmu. Nah, mempelajari di awal-awal pembelajarannya yang harus dia peroleh, yang harus dia pelajari adalah 4 ilmu. Saya sebutkan 2. Yang pertama adalah ilmu dzatil 'aliyah, kata beliau. Ilmu tentang iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua adalah ilmu sifat, ilmu tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu di dalam kitab yang sama Hadratus Syekh Muhammad Hashim Asy'ari, Kiai Haji Muhammad Hashim bin Asy'ari berpesan, ya, mewanti-wanti kita bahwa kitab yang seharusnya dipelajari pertama kali oleh seorang santri pemula adalah kitab Sulamut Taufiq, ya, dan kitab Bidayatul Hidayah, kata beliau. Kenapa harus Sulamut Taufiq? Karena kitab Sulamut Taufiq ini sebagian besar pembahasannya adalah seputar ilmu agama yang fardu ain. Jadi beliau berpesan kepada kita untuk mendahulukan belajar ilmu agama yang fardu ain dibandingkan dengan ilmu agama yang fardu kifayah. Jangan seperti sebagian orang yang mendahulukan belajar ilmu tafsir, ya, belajar usul fiqih, padahal cara berwudu saja dia tidak tahu. Padahal bagaimana rukun-rukun puasa dia tidak tahu. Kalau ditanya apa saja hal-hal yang membatalkan puasa, dia tidak tahu. Apa saja hal-hal yang membatalkan sholat, dia tidak tahu. Rukun sholat ada berapa, dia tidak tahu. Padahal ini adalah fardu ain, sedangkan ilmu usul fiqih adalah fardu kifayah. Ini adalah fardu ain, sedangkan ilmu tafsir adalah fardu kifayah. Ilmu fiqih yang mendalam, ilmu fiqih yang tafsir, yang terperinci, itu juga adalah ilmu agama yang fardu kifayah. Jadi kita dahulukan mempelajari ilmu agama yang fardu ain sebelum kita mempelajari ilmu agama yang fardu kifayah. Hadirin rahimakumullah. Maudhu' ilmil kalam, jadi objek yang dibahas di dalam ilmu tauhid atau ilmu kalam itu adalah an-nadharu ay al-istidlal bi khalqillah ta'ala li itsbati wujudihi wa sifatihi al-kamaliyah.
wa bin nusus syar'iyyati al-mustakhraj minha al-barahin. Jadi yang dibahas secara umum, yang dibahas di dalam ilmu tauhid itu adalah an-nazar, ay al-istidlal. Jadi mengambil dalil dari makhluk Allah Subhanahu wa taala, artinya memperhatikan makhluk, merenungkan makhluk, mencermati makhluk, ya. Dengan itu kita akan mampu li itsbati wujudihi wa sifatihil kamaliyah. Dengan mencermati makhluk, merenungkan makhluk, ya, melihat, ya, memperhatikan, mengambil dalil dari makhluk. Setelah itu kita akan mampu li itsbati wujudihi, ya. Atau tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk menetapkan adanya Allah Subhanahu wa taala wa sifatihil kamaliyah, dan menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang semuanya menunjukkan kesempurnaan. Dan juga dengan wabin nusus asy-syar'iyyah, dengan dalil-dalil syar'i, dengan Al-Qur'an, dengan hadis al-mustakhraj minhal barahin, yang dikeluarkan darinya dalil-dalil, ya, dalil-dalil untuk menetapkan akidah Islam, akidah yang benar, dan untuk membantah pemahaman-pemahaman yang bertentangan dengan akidah Islam, akidah yang dinyatakan di dalam Al-Qur'an dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang penting untuk diingat terakhir, bahwa di dalam ilmu tauhid atau di dalam ilmu kalam itu kita tetap mengedepankan nusus, ya, kita tetap mengedepankan dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis. Akal itu hanya syahid li syara' walaysa aslan lid-din. Jadi akal itu hanyalah bukti akan kebenaran syara', ya. Jadi jangan mendewa-dewakan akal ketika kita membahas tentang ilmu tauhid, ya. Akal itu hanya sebatas syahid li syara', bukti yang kita jadikan hujjah untuk menyatakan bahwa syariat ini benar. Walaysa aslan lid-din, dan akal itu sendiri bukanlah dalil yang pokok di dalam urusan agama. Untuk pertemuan pertama ini saya kira cukup sedikit, mudah-mudahan bermanfaat dan membawa barokah bagi kita semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera memberikan jalan keluar kepada kita semuanya, sehingga kita segera melalui badai COVID-19 ini dalam keadaan selamat, ya. Mudah-mudahan kita semuanya selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan di tengah mewabahnya COVID-19 jangan sampai luntur semangat kita di dalam mempelajari ilmu agama. Jangan sampai lemah motivasi kita di dalam melakukan berbagai kebaikan, di dalam melakukan berbagai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di tengah keterbatasan, di tengah kondisi yang serba tidak menentu seperti ini, marilah kita semuanya semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bertadarru', bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan lupa kita tetap semangat belajar dari rumah masing-masing. Selamat kita punya motivasi yang kuat, ya, semangat di dalam mempelajari ilmu agama meskipun di rumah masing-masing, meskipun lewat kajian online seperti yang saat ini kita selenggarakan. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan membawa barokah bagi kita semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.